Musuh nomor satu semua rakyat Konoha. Kenapa mesti gitu, Bu Moni? Oke. Ada sebuah sentimen negatif banget tuh di antara rakyat Konoha hari ini. Pastinya. Yang sangat tidak suka tuh dengan yang namanya Israel atau Israel kata. Saya udah 10 tahun jadi wartawan waktu saya pergi ke Israel itu. Saya lihat kok berbeda dengan apa yang saya ceritakan atau apa yang saya baca, saya nonton. Bu Monik ini dibayar Israel nih. Iya. Alasan. Ngomongin semua tuh dari tadi itu spiritual, alasan nih dibikin-bikin nih. Dibayar Israel pasti Bu Monik. Saya jawaban jujurnya nih. Iya. Diancam gak? Ada darahnya halal itu udah sering banget. Yang di dunia maya ini. Di dunia maya darahnya halal Sampai itu ke paling akun sering. personal? Sampai Iya, ke akun sampai ke personal? akun personal. Kecenderungan sebagian orang hari ini adalah kalau kamu itu tidak setuju dengan saya, bertentangan dengan saya, berarti saya bebas berlaku kekerasan terhadap kamu. Nah sekali lagi kan depends on apa isme yang ada di kepala. Iya, betul. Hari ini Bu Monik, Iran akan menghabiskan Israel. Sudah ada fotonya tuh. Iya, peta Israel peta dengan dinuklir 2 iya, biji tuh, warna ada merah, jamur. Bu Monik mau. Kemarin katanya presidennya lolos ya. Presidennya lolos. Hanya luka Di kaki kaki. aja. Bukan tewas. Bu Monik sampai cari infonya kena tetanus atau enggak. Enggak sampai segitunya. Siapa tahu ternyata kan maksudnya mata-mata nih ya kan katanya ya. Selamat datang di channel Andre Tunggal. Dan kali ini teman-teman seperti yang telah saya janjikan buat kalian semua dan ramai sekali dibicarakan. Saya nggak usah berlama-lama bersama dengan saya, Ibu Monik Rikers, Fakta Israel. Welcome, Bu Monik. Terima kasih Pak Andre, terima kasih sudah Nah, gitu dong. mengundang di sini. Terima kasih. Judul dari thumbnail atau video ini, Bu Monik, musuh nomor satu semua rakyat Konoha, ya. Bu Monik, kenapa mesti gitu, Bu Monik? Oke. Ya sebelum lebih lanjut, buat teman-teman, maksudnya Bu Monik auranya nih kayaknya mau jawabnya serius, padahal kita Bercanda. Enggak serius-serius amat ya. Iya, wartawan kan mesti gitu ya, serius ya. Iya. Susah bercandanya ya. Ini hamba Tuhan lagi. Enggak. Buat teman-teman yang belum tahu, Fakta Israel adalah sebuah channel yang menggambarkan atau memberikan informasi tentang Israel. Correct me if I'm wrong ya. Yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang. Yang kita tahu bahwa media-media berbahasa Indonesia yang kebanyakan kita tahu itu mengambil satu sudut pandang. Which is suatu sudut pandang itu kan belum tentu benar juga ya. Jadi banyak orang tuh tidak tahu dan kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sebuah sentimen negatif banget tuh di antara rakyat Konoha hari Pastinya. ini. Yang sangat tidak suka tuh dengan yang namanya Israel atau Israel katanya. Iya. Nah, Bu Monik ini muncul sebagai satu-satunya orang ya yang paling tidak kelihatan di media banget, yang tak henti-hentinya, tak putus-putusnya, tidak berubah seperti Tuhan Yesus tidak berubah, bela Israel. Kenapa gitu kan? Bu Monik ini cari masalah gitu loh, ya kan? Cari masalah, kenapa begitu banget gitu, Iya. Bu Monik. Ya oke, kita mau ngobrol santai ya. Oke, mungkin jawabannya singkat. Berani karena benar. Setuju nggak? Balik nanya nih, berani karena benar dulu nih. Benar, iya berani karena benar. Iya aku setuju. Aku bukan gini, soalnya terbiasa apa ngomong definisi benarnya pada perspektif apa ya, Iya. maksudku ya. Tapi worth it nggak Bu Monik untuk membela Israel Iya. gitu loh? Worth it nggak gitu? Jadi saya kan wartawan ya, 18 tahun lah dari 2002. Nah, prinsip pertama dari jurnalisme itu kebenaran itu sesuatu yang absolut. Ya. Jadi kita berdasarkan ketika memberitakan harus berdasarkan fakta. Objektif. Fakta dulu nih. Ya. Kadang-kadang
faktanya nggak objektif soalnya kan. Penilaiannya bisa berbeda-beda. Ya, Sangat subjektif justru soalnya faktanya. kejadian misalnya ada kejadian tabrakan. Itu kan kejadian. Iya. Itu data. Faktanya begitu. Nah, sekarang masalahnya sudut pandangnya nih. Iya, nah makanya bisa sangat subjektif kan fakta itu. Tapi di balik setiap fakta pasti ada kebenaran. Ya. Nah, saya hanya bertugas menyampaikan fakta itu. Gitu ya. Puji Tuhannya fakta itulah. Kalau diuber lagi nih, ujung-ujungnya kebenaran. Iya, oke. Kebenaran. Karena gini, kita bahas sesuatu yang sensitif di Indonesia, Israel. Israel ini orang dengernya aja udah nggak suka, panas banget kayaknya. Tapi kenapa begitu? Karena tidak tahu. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah makanya saya juga mulai mengedukasi itu dengan cara yang menghibur. Sejak kapan sih Bu Monik mungkin fakta Israel, kita nggak ngomong fakta Israel dulu ya, tapi sejak kapan Bu Monik benar-benar kayak, oh saya mesti ngomongin nih tentang Israel? Kalau diurut-urut sejak 2012. Sejak 12 ya. Jadi saya pertama kali ke Israel. 12 itu? Tahun 2012 dengan suami ikut gereja. Pembimbing rohaninya waktu itu saya lagi on fire. Jadi saya ke gerejanya 2 kali dalam seminggu. Hari Sabtu ke gereja Generasi Apostolik. Ibu Indri Gautama. Baik. Tahu kan? Tahu. Bu Indri lah yang mengajarkan Alkitab itu betul-betul. Saya belajar banyak lah dari Bu Indri. Baik. Minggunya saya dengan anak-anak ke Pendeta Gilbert Lumoindong di Glow. Oh baik, oke. Nah, jadi saya ikut ke Israel bersama Bu Indri. Oh baik. Nah, saya lahir baru tuh di gereja GGA, baptis selam di Sungai Yordan. Nah, waktu saya dibaptis selam, saya ini orangnya logika banget ya. Saya latar belakangnya saya belajar mikrobiologi industri. Oke. Jadi saya orangnya nggak ngeroh. Baik. Logika banget. Nah waktu saya diceburin, saya lihat cahaya. Baik. Saya pikir saya halusinasi. Karena waktu itu malam paling lampu kan, kayak lampu terang gitu. Jadi tapi pas saya bangun di Yordan itu malam-malam tuh? Malam-malam karena tahu sendiri dong Bu Indri. Bu Indri kan kita harus dosa kita keluarin dulu, kita ungkap dulu segala macam, dikasih ayat segala macam. Jadi satu orang tuh bisa 15 menit kurang lebih. Nah, jadi saya melihat seperti itu ya, dan tapi saya pikir halusinasi ya. Tapi Tuhan baik juga karena akhirnya saya diberikan konfirmasi di dalam bus. Waktu mau pulang kita boleh ada yang kesaksian, kesaksiannya sama dengan saya. Saya pikir saya bukan halusinasi dong karena dia kok ngalamin juga gitu loh. Oke, itu udahlah. Saya saya dapat pengalaman rohani nih. Baik. Terus saya udah 10 tahun jadi wartawan waktu saya pergi ke Israel itu. Saya lihat kok berbeda dengan apa yang saya beritakan atau apa yang saya baca, saya nonton. Bu Monik sempat memberitakan tentang Israel dulu nggak sebelumnya? Jadi tahun 2000 pernah ada kasus kapal Mavi Mamara yang tidak boleh masuk ke perairan di Gaza. Baik. Mereka mau masuk dan ternyata sebetulnya bukan saya yang memberitakan tapi tempat saya bekerja. Tim lah ya waktu itu. Nah ada teman saya, jadi saya waktu itu nggak ngerti bahkan. Maksudnya saya nggak peduli lah dengan Israel. Iya. Seorang teman saya, dia bilang, Mon gue kesel deh, kok teman-teman beritainnya nggak berimbang banget. Oh ya tentang apa? Barulah dia cerita. Jadi mereka bilang Israel langsung nembakin, langsung kapal itu langsung diserbu gitu ya, kapal kemanusiaan soalnya. Padahal memang ditemukan ada senjata yang dibawa mau dibawa masuk ke Gaza. Karena peristiwa itu saya jadi sedikit banyak langsung ada sesuatu nih. Gitu ya, ada sesuatu. Nah, tapi
waktu itu saya isunya lebih tertarik dengan isu-isu radikalisme, terorisme, intoleransi. Jadi liputan saya lebih banyak tentang isu-isu yang tanda kutip juga nih, nyentuh-nyentuh ke hal-hal yang terkait dengan iman Kristen ya. Oke. Misal ya penutupan gereja. Ya. Saya ke Aceh Singkil ketika ada 16 gereja ditutup. Seperti itu dan Yasmin dan sebagainya. Nah, jadinya waktu saya di Yerusalem saya bernasar, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Jadi saya ingin melakukan sesuatu tentang Israel, tapi apa? Saya nggak ngerti tuh apanya. Nah, beberapa minggu kemudian di gereja Glow, Pendeta Gilbert itu kayaknya kedatangan tamu dari Christian for Israel International dari Belanda. Mereka membawakan materi Why Israel. Nah, semua yang mereka jelaskan, hamba Tuhan dari Belanda itu seperti ngejawab ke saya. Akhirnya saya berkomitmen, oke, inilah yang saya harus lakukan. Jadi dalam perjalanan rohaninya Bu Monik itu kelihatan diarahkan ke sana. Ya, dan saya mengambil keputusan itu ini sebagai visi, visi yang Tuhan kasih ke saya. Karena memang ya sekali lagi saya bukan orang yang ngeroh ya. Karena setelah itu seperti semua pintu dibukakan. Oke. Kayak jalan-jalannya kebuka lah ya. Iya, contoh. Saya diundang 1 dari 10 wartawan ke Australia. Baik. Disuruhnya belajar tentang green energy. Baik. Lingkungan hidup lah ya. Oke. Tapi kita diinapkan di apartemen di kawasan Yahudi di Melbourne. Oke. Jalan tempat saya belajar kelas tiap pagi dari jam 9 sampai jam 5 sore namanya Jalan Kebenaran dalam bahasa Ibrani kuno, Yiddish. Oke. Jadi setiap pulang kelas saya bisa jalan untuk mengeksplorasi tempat tersebut gitu ya. Saya bisa ke museum Yahudi, saya bisa ke museum Holocaust, saya bisa kontak dengan komunitas Yahudi dengan taunya. Shalom, saya Monique Rakers dari Indonesia, saya pro Israel, boleh nggak saya ketemu? Dijawab loh, diundang saya. Bahkan dia ngajak saya ketemu dengan komunitas yang lebih besar. Jadi kayak apa ya, dibuka dan dibuka. Oke. Kemudian saya diundang ke Amerika. Di Amerika hotel tempat malam pertama saya itu 5 menit dari Museum Holocaust. Jadi saya datang ke sana, ada pameran. The Biggest Lies. Buku hoax. The Biggest Lies, buku hoax yang diproduksi tentang The Elder of Zion. Para tetua Sion yang diproduksi dalam berbagai bahasa termasuk Indonesia. Dijual di Gramedia. Isinya adalah orang Yahudi ingin menguasai dunia. Teori konspirasi. Jadi saya datang di waktu yang tepat gitu ya. Saya belajar wah, menarik banget ini. Ada kayak beginian gitu kan. Bu Monik izinkan saya jadi devil advocate ya. Iya, boleh dong. Bu Monik ini dibayar Israel nih. Iya. Alasan. Ngomongin semua tuh dari tadi itu spiritual, alasan nih dibikin-bikin nih. Dibayar Israel pasti Bu Monik. Saya jawaban jujurnya nih. I wish. Saya berharap beneran deh. Kalau ada yang dengar tolong ya. Bu Monik boleh dong bagi juga. Iya makanya. I wish beneran. Gitu ya? Iya. Oke, bukan dibayar Israel deh, Mossad deh. Bu Monik pasti direkrut tuh tahun 2012. Waktu baptis di Sungai Yordan, dia cahaya, ternyata cahayanya IDF. IDF tuh lagi mau, ini orang bikin jadi agen Mossad gitu. Pertama, saya nggak punya kemampuan bahasa. Nggak bisa sama agen sekali. Mossad itu minimal, sekarang standarnya udah tinggi. Oh gitu. Minimal 4. Minimal 4. 5 bahkan. Enggak lah, Bu Monik bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris.
Bolehlah, Nggak cukup. cocoklah jadi proxy lah. Nggak cukup. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Oh. Dan kalau saya sebagai agen Mossad, maka saya sekarang adanya di Teheran. Bukan di Jakarta. Lagi cari Ayatollah Khomeini ya? Iya, lebih berguna soalnya saya ada di negara di Timur Tengah daripada saya di Jakarta. Bu Monik orang Indo kan? Saya orang Indonesia, Iya. tapi gini, kalau kita lihat secara politik, geopolitik, Indonesia itu sebetulnya kita adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar. Tapi kita ada hubungan loh dengan Israel. Jadi tidak terlalu signifikan. Bu Monik bohong. Gitu loh. Kita tidak punya hubungan sama Israel, Bu Monik. Kita itu adalah negara yang jelas mengatakan bahwa selama Israel menjajah Gaza, tolong ya Anda jangan lihat saya sebagai devil advocate ya. Sebagai negara yang menjajah Gaza, Palestina, selama itu Palestina tidak dimerdekakan jadi bangsa sendiri, kita itu tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Bu Monik. Iya, itu juga sering kali dikatakan. Iya, jadi argumentasi yang sering kali dikeluarkan. Ya faktanya apa? Palestina punya presiden. Iya. Ya kan? Kedutaan besar Palestina ada di Jakarta. Iya. Jadi itu legal apa ilegal? Ya karena Indonesia mengakui Palestina gitu, Bu Monik. Iya, betul. Dan begitu juga dengan 145 negara lainnya mengakui Palestina sebagai negara. Iya, ya udah. Jadi Israel tetap aja nggak boleh karena Israel itu kan menjajah Palestina gitu, Pak. Bu Monik. Pertanyaan lanjutannya, sejak tahun berapa Pokoknya dijajah? dijajah aja pokoknya. Sekarang pokoknya genosida gitu. Ya, definisinya. Cukup ya, saya capek juga ya. Capek menempatkan diri jadi haters. Capek hati loh bener. Oke, kita balik ke ini. Oke. Iya, maksudnya Bu Monik itu kan membahayakan diri sendiri. Awalnya, loh, iya Bu betul. Monik. Awalnya memang. Awalnya saya juga berpikir seperti itu karena waktu saya pertama kali dikutip media itu waktu Presiden Trump di periode pertama mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya Amerika. Oke. Ibu kotanya Israel. Iya, salah kata nggak apa-apa. Oke. Lanjut terus. Nah, saya diwawancarai sama CNN dan saya bilang, ya betul itu memang ibu kota resmi Israel sejak masa kerajaan Daud sampai hari ini gitu loh. Dan itu memang wilayah Yerusalem adalah warisan untuk suku Benyamin. Oke. Nah, nggak tahu kenapa kemudian saya diundang nih ke Bandung, acara lintas iman, bahasnya Yerusalem. Baik. Jadi bukan hanya saya, ada juga dari kelompok Kristen yang tidak pro Israel, yang anti Israel, dan satu dari Islam. Jadi 3 pembicara. Setelah itu beredar dari WhatsApp ke WhatsApp, Monik agen Mossad. Itu pertama kali saya ngalamin 2018 Januari. Ya. Sampai teman saya SMA yang gak pernah nyari-nyariin saya nelepon untuk nanya, Mon bener. Karena dia seorang dokter ya. Jadi kayaknya sesuatu yang menurut dia ini kalau bener mungkin gue mau ngakuin nih teman gue ada yang nah intinya gitu. Saya sampai kaget kenapa bisa. Sejak peristiwa dianggap sebagai agen Mossad dan sebagainya itu, Bu Monik geruduk nggak? Puji Tuhannya sih enggak ya. Dicari? Enggak. Jadi mereka ramenya di dunia maya. Diancam nggak? Ada. Darahnya halal itu udah sering banget. Yang di dunia maya ini? Di dunia maya darahnya halal sampai itu paling sering. Sampai ke akun personalnya saya. Jadi saya tuh kalau kan kita bisa yang tidak kita kenal bisa kesaring ya, masuk ke pesan dulu ya. Di Instagram saya waktu itu. Ah itu udah isinya semuanya ancaman-ancaman tak senonoh itu. Tak senonoh.
Bu Monik ketika menghadapi kayak gitu sejak awal, gimana reaksi Bu Monik dan mungkin kan keluarga sekeliling juga, Ya. reaksinya gimana? Tentu anak-anak ya menjadi perhatian khusus karena kan mereka nggak tahu apa-apa gitu ya. Ibunya tiba-tiba ngomongin Israel terus Kenapa sampai gitu amat? kenapa sampai gitu gitu? amat? Mereka masih waktu itu masih kuliah, masih ya SMA terus kuliah dan puji Tuhannya ya so far sih mereka akhirnya mengerti. Oke. Israel itu apa, mereka ngerti visi, Oke. nangkep visi. Pertama ada sih komen kayak, itu kan visinya mama gitu loh. Jangan bawa kami Karena dong iya, gitu ya. Anak-anak saya kan pinter-pinter ya, jadi mereka itu kan visinya mama gitu. Jadi, iya tapi ya namanya visi kan kita memang harus Menghidupinya. menjalani gitu kan. Harus melangkah, bener nggak? Kalau kita nggak melangkah, kita mana tahu gitu loh di depan ada apa. Jadi ya puji Tuhan sekarang sih mereka komentar terakhirnya sih ya kita kalau jadi public enemy ya udah, Oke, kita udah oke. tahu resikonya. Nah, jadi gini, ini kan channel Andre Tunggal ini punya segmen penonton khusus ya. Khusus ya. Juga dari orang Kristen yang memang kritis dan mau belajar, tapi juga dari server seberang Oke. yang memang mau cari tahu gitu ya. Cari tahu dengan motivasi tertentu lah. Iya. Nah terus ada yang komentarnya begini, nanti bisa ditampilin ya. Orang Yahudi itu kan benci Kristen. Kenapa lu bela Israel segitunya amat gitu. Iya. Bu Monik ngomong Itu apa? memang sering sekali komentar seperti itu muncul di kolom komen kita. Di YouTube Fakta Israel itu yang paling sering dipakai. Kenapa? Karena memang itulah yang paling mudah untuk diadu domba. Ya. Masalahnya Pengen orang bilang nih, Bu Monik, kamu tuh dibenci tahu, ngapain kamu belain Israel lah gitu kan? iya Adu domba maksudnya sering itu. banget orang Yahudi meludahi orang Kristen. Itu yang paling sering dipakai. Ya karena mereka tuh kagak ada yang lain. Maaf ya. Kagak Iya. ada yang lain yang bisa dipakai Kayak template gitu loh, kayak Maaf ya, template. gitu. Jadi itu mulu gitu loh yang diulang-ulang. Jadi bosen kita itu lihatnya. Bosen. Oke. Nah, Gimana? jawaban saya sederhana. Jawaban suami saya ya sebetulnya juga karena suami saya yang sering balas-balesin komentar. Depresi nggak Pak? Jawabannya sederhana. Buat apa kalian ngadu domba kita? Kita udah tahu kok kamu siapa. Ya ibaratnya kita gertak aja. Saya berulang kali ke Israel nggak pernah tuh diludahin. Saya berulang kali Udah berapa kali ke Israel Bu Monik? Sebenarnya sih baru 10 kali. Sedikit banget gitu loh. Oke, 10. Dibandingin yang lain-lain ya 10 banyak dari banget. 2012 sih ya bisa hampir kita bilang 2 tahun, setahun sekali udah pergi tuh ya. Iya kalau di masa COVID itu yang paling tersiksa nggak bisa pergi Iya, kan. iya. Masa perang kami masih pergi. Saya sih baru sekali ya terhitung pada rekaman ini ya. Dan juga saya bisa afirmasi bahwa kita tidak pernah diludahin. Iya. Kecuali sama kelompok tertentu kan yang memang sangat ultra Termasuk konservatif. kelompok tertentu itu juga. Jadi mereka yang ultra ortodoks itu mereka paling kalau saya ketemu rabinya mereka saya secara refleks gitu ya salaman. Ya mereka kan nggak boleh. Mereka nggak mau ya. Nggak boleh sentuhan. Karena konteksnya tuh sebenarnya sentuhan sama wanita. Iya, ya kan? karena wanita kalau sama pria oke. Itu aja sih. Tapi mereka nggak ada yang kayak menganggap kita. Karena gini, ternyata saya baru tahu. Orang Yahudi itu justru sangat bagus memikirkan tentang non-Yahudi, goyim. Mereka menganggapnya begini, kalian itu memang diciptakan Tuhan bukan jadi orang Yahudi. Sehingga kalian mau punya agama lain. Ya, urusan Itu kalian. nggak urusan kita gitu. Iya. Jadi mereka justru benar-benar nggak, kita nggak kayak mungkin kalau kita di kekristenan kita ada yang namanya misionaris. Kita ingin orang lain itu percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena dialah jalan kebenaran dan hidup, keselamatan. Kalau orang Yahudi enggak, mereka ya udah kalian Ya, urusan non Yahudi berarti kalian memang tidak harus jadi Yahudi karena memang mereka Yahudi itu agama suku.
Gitu ya. loh. Itu agama identitas darah mereka. Betul. Jadi sebenarnya bahkan mau dibilang agama pun tidak. Itu way of life mereka kan sebenarnya. Iya, karena Tapi anyway aku mau komentarin sedikit Bu Monik tentang Iya, hal ini boleh. ya. Maksudnya karena sebenarnya isme yang ada di kepala mereka menentukan sikap mereka itu bagaimana. Dalam arti begini, kalau tadi kan Bu Monik bilang orang Yahudi itu sebenarnya nggak ada urusan. Kamu mau memang di luar ya itu karena memang kamu Iya, Gentiles. Tuhan udah menciptakan Kamu demikian. goyim Iya. dan kami sebagai orang Israel kami Yudaisme gitu. Ini kehidupan kami, ini kami percaya kepada Tuhan kami dan sebagainya and so on. Jadi itu mereka punya urusan sendiri. Mereka eksklusif dan tidak ada urusan untuk memaksa orang untuk masuk ke mereka. Betul. Kalau kita Kristen lain cerita. Kalau kita menginginkan supaya keselamatan terjadi kepada mereka, Iya, kepada betul. orang lain. Dan kalau ada orang lain berbeda sama kita tidak melihatnya sebagai kebencian karena Betul. kamu berbeda. Tapi kami melihatnya sebagai kalau misalnya kamu berbeda, ya kami merindukan kamu pun mengalami kasih Iya, karunia yang kami alami. betul. Itu Kristen. Iya. Tapi kalau yang lain bisa lain lagi. Iya. Karena kalau kamu berbeda berarti kamu musuh kita. Iya. Kamu layak untuk Ya sudah sampai di situ saja ya. titik. Karena kamu berbeda dengan kita, kamu musuh. Jadi Iya. jadi makanya aku bilang tergantung isme yang ada di Betul. kepala. Iya. Nah, mereka memandang Aha. perbedaan antara Kristen dan Yahudi itu sebagai musuh. Padahal Karena tidak. pandangan mereka adalah kalau Seperti berbeda itu musuh. Iya. Nah, untungnya Yahudi sama Kristen tidak seperti itu. Bahkan ya kalau saya boleh bilang, saya tuh bisa mendapatkan banyak kesempatan tahu tentang Israel karena mereka mengadakan acara khusus untuk wartawan Kristen. Jadi mereka berusaha merangkul dunia Kristen gitu ya. Mengedukasi juga. Dengan ini loh, realita di Israel seperti ini. Jadi kita bisa ketemu dengan tentara Arab Islam, Ya Muslim. jadi IDF Iya, gitu iya. ya. Kita bisa ke daerah di Yudea dan Samaria yang emang harus dikawal dan ada pemisah misalnya. Karena kalau enggak bisa minimal ditimpukin batu Dilempar mobilnya, bukan hanya di sniper ya. Jadi mereka berusaha untuk menjelaskan ini kondisinya tanpa mereka merasa kamu musuh. Gitu. Israel nggak, pemerintah Israel loh nih. Ya. Yang dibilang pemerintah Israel itu Zionis lah dan sebagainya tanpa mereka ngerti arti kata Zionis itu apa gitu kan. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah, karena saya wartawan ya dalam hal ini, untuk mengakses sebuah informasi kadang-kadang kita tuh emang susah banget di Indonesia. Layered juga ya, karena Iya. Indonesia juga punya perspektif. Nah sementara mereka tuh sangat membuka diri gitu loh. Saya membandingkannya di situ. Ngomong-ngomong teman-teman, nanti kita di session berikutnya kita akan ngomong tentang 3 kebohongan terbesar yang dilakukan oleh media berbahasa Indonesia. Ya kita nggak bilang semua media Indonesia ya, Iya. tapi sebagian besar media Indonesia yang cuman ngejar rating untuk kemudian supaya rame dan pada akhirnya mengulang-ulang terus yang namanya kebencian. Ya. Iya, jualannya. Nanti kita akan ngomong lanjutnya. Tapi saya mau baca lagi komentar berikutnya nih Bu Oke, Monik. boleh. Bu Monik ada yang bilang begini, kapan ganti warga negara Bu? I wish lagi nih jawabannya. Beneran. Nah ini membuktikan Bu Monik Mossad. Gini, Maafkan ya. iya, mengganti warga negara itu kalau ditanya sekarang mau nggak? Kalau ditawarin nih ya, saya saat ini kalau ditanya nih di depan Pak Andre Tunggal, saya akan jawabnya enggak. Kenapa Udah enggak? dibenci semua warga di sini. Kenapa enggak? Karena ada visi gitu ya. Ada visi. Ada visi tadi. Tapi kalau ditanya, misal nih, tapi enak loh jadi warga negara Israel, dapat misal ya, kalian bisa bolak-balik Israel, karena kan sekarang susah loh masuk Israel, harus bikin visa. Kita nanti masuknya kan lewat Libanon atau dari Mesir kan? Bisa sekarang langsung, sejak perdamaian Uni Emirat Arab dengan Israel kita bisa langsung ke Tel Aviv. Tapi susah juga harus apply visa gitu loh. Oke. Banyaklah keribetan untuk apply visa. Kalau dibilang dengan menjadi warga negara kamu bisa bebas bolak-balik Israel, ya saya juga. pasti mau juga dong. Karena udah cinta Israel ya? Cinta Israel dan Indonesia. Jadi maksudnya saya hanya butuh akses untuk masuknya itu loh Pak. Butuh akses masuk. Bu Monik ada nanti yang akan komen, Indonesia nggak butuh visi seperti kau. Nah gitu.
Tuhan tuh sayang loh sama bangsa kita. Bangsa Indonesia, Tuhan tuh sayang. Nanti dia komen lagi, Indonesia tidak butuh Tuhan kau. Seperti gitu. Nineveh, ya. Seperti Nineveh. Ya, bagaimana mereka bangsa yang kejam. Pada masa itu kan Nineveh itu kejam banget loh. Memutilasi musuhnya kalau ditangkap. Asyur. Menguliti. Ya, mirip-mirip. Disatein. Ya, mirip. Jadi kayak sate gitu. Ya, mirip-mirip Hamas lah. Tapi Tuhan menyayangi mereka loh. Bu Monik, Tuhan mengasihi mereka. nggak mau komen tapi takut dosa. Al-Quds. Itu kan. Jadi sebetulnya gini. Kalau kita baca di Alkitab, memang Tuhan benci kekerasan. Ya. Itu udah pasti. Makanya air bah terjadi kenapa? Berapa Oktober Bu Monik? Lupa 7 Oktober ya. 7 Oktober 2023. Tuhan gak suka dengan kekerasan. Makanya air bah terjadi kenapa? Karena bumi penuh dengan kekerasan. Jadi udah stop. Kita udah sepakat nih, kita harus menolak kekerasan dan terorisme. Gak ada sedikit pun kebenaran di dalam dua hal tadi. Nah ini kebenaran beda lagi dan, nih. Ini dua hal beda lagi. Kekerasan dan terorisme. Iya, jadi maksudnya kecenderungan sebagian orang hari ini adalah kalau kamu itu tidak setuju dengan saya, bertentangan dengan saya, berarti saya bebas berlaku kekerasan terhadap kamu. Nah sekali lagi kan depends on apa isme yang ada di kepala. Iya nih. betul. Kalau misalnya kita kekristenan, kamu berbeda dan sebagainya, oke, kita setuju untuk berbeda, kita setuju untuk berada pada dua hal yang berseberangan bisa jadi. Tapi jangan pakai kekerasan dong. Iya. Bu Monik, masalahnya ismenya menyetujui kekerasan. Bu Monik kalau misalnya pindah sana kena rudal Iran loh. Itu resiko. Gini dengerin, hari ini Bu Monik, Iran akan menghabiskan Israel. Sudah ada fotonya tuh. Iya, peta Israel peta dengan dinuklir 2 biji warna tuh, ada merah jamur. Ya. Bu Monik mau. Capek ya cosplay. Capek loh beneran cosplay jadi. Iya. Iya memang semua tempat ada resikonya lah. Di Indonesia juga ada kan resikonya. Di mana aja ada. Udah tembus gak tuh Bu Monik? Apa tuh Iron tembus? Dome. Maksudnya kenapa tembus di Israel? Udah tembus ininya Iran gak tuh? Nggak, maksudnya rudal nih, Iran saya kan, mau masuk ke topik karena pemikiran banyak orang nih hari ini adalah wah Israel tunggu kalah nih. Bakal kalah nih karena sudah masuk kan. Iya memang kan. Kemarin itu canggih ya, Iran itu dia punya satu rudal yang bisa meledak di udara menghasilkan bom-bom kecil. Oh gitu. Jadi cluster bom. Nah makanya tidak bisa ditembak cuma satu ditangkal, doang itu. tidak bisa ditangkal oleh sistem Arrow. Sistem Arrow itu untuk menangkal rudal. Kalau jaraknya pendek, roket itu ditangkalnya sama Iron Dome. Kalau jarak rudal lebih dari 1000 km, Iran sama Israel itu jaraknya 1500-1800 km. Nah itu pakai Arrow 3. Jadi dia tidak bisa menangkal si rudal Iran ini karena dia pecah di udara beranak cluster bom jadinya. Gitu. Makanya ada beberapa yang jatuh ke perumahan, ke apartemen, ke rumah warga. Jadi 29 orang tewas. Tapi saya bingung tuh sampai sekarang ya, orang tuh tidak bisa membedakan etika perangnya Israel sama Iran, Hamas. Iya, betul. Etika perang itu dalam konteks yang tadi Bu Monik ngomong soal jatuh di perumahan. Iya, harusnya kalau Israel ya, mereka hanya menargetkan fasilitas militer. Presisi target yang adalah aset militer. Rudal, peluncur rudal, gudang senjata. Dan tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya seperti komandan militer, bukan warga sipil. Atau kemarin itu ahli nuklir, ada 14 atau 15 orang yang memang ditargetkan oleh Mossad sehingga mereka tewas. Gitu. Kemarin katanya presidennya lolos ya? Presidennya lolos, hanya luka di kaki aja, bukan tewas. Bu Monik sampai cari infonya kena tetanus atau enggak sampai segitunya. Siapa tahu ternyata kan maksudnya mata-mata nih ya kan katanya ya. Tapi
Iran itu memang unik. Saya pernah ke Iran sekali doang. Pernah ke Iran tahun 2011. Justru sebelum Iya, sama sebelum Israel itu sebelum jatuh cinta pada Israel gitu ya. Saya Ah. liputan ke 15 negara ya. dan sempat di Iran beberapa hari. Nah, itu aja menurut saya pada saat itu masa Ahmadinejad ya. Itu aja saya sebagai wartawan kita nggak boleh liputan. Padahal dari Indonesia. Jadi ngebayang dong sekarang situasinya lebih tertutup lagi gitu loh buat pers yang bebas dan sehat. Oke, saya mau bacain satu lagi. Si pendukung genosida. Oke. Bu Monik ngomong apa itu kalau begitu? Pertama, definisi genosida. Genosida itu kan jelas ya, pemusnahan terhadap etnis tertentu. Bisa juga dikategorikan warna kulit misalnya waktu di sistem misalnya orang kulit putih dengan orang kulit hitam gitu ya. Tapi setahu saya sejauh ini jumlah orang Palestina itu bertambah terus Pak Andre, tidak berkurang. Artinya bertambah dalam arti apa? Mereka populasinya beranak cucunya. Ya, mereka populasinya bertambah, meningkat. Jadi genosidanya tidak terjadi. Karena kalau ada genosida harusnya jumlah populasi berkurang dong. Karena terjadi pengurangan penduduk secara sistematis. Ya, itu kata kuncinya. Genosida itu adalah sebuah upaya untuk penghilangan secara sistematis. Iya. Jadi sistematis itu maka patokan yang Bu Monik ngomongkan tadi itu secara objektif adalah soal angka. Ya, soal angka populasi. Makanya seharusnya kalau kita lihat berdasarkan faktor itu, angkanya harusnya menurun drastis dan menuju kepada nol. Ya, menuju kepada minimal benar-benar dia berkurang sehingga tadinya misalnya ketika Gaza diberikan kepada Palestina oleh Israel tahun 2005, let's say populasinya 1 juta. Harusnya tahun 2025, 20 tahun kemudian populasinya 100.000. Harusnya begitu kalau ngomong genosida. Kalau itu genosida, tapi yang terjadi populasi Gaza 2,5 juta. Jadi secara angka itu tidak membuktikan tuduhan itu. Tidak bisa dikatakan genosida. Yang terjadi sekarang adalah perang. Dan kalau perang ada hukum perang. Apa komentar Bu Monik? Makanya ada perintah evakuasi terhadap warga. Apa komentar Bu Monik terhadap saya kemarin lihat headline berita bahwa Presiden Palestina Mahmud Abbas masih Mahmud Abbas kah? Masih. Saya nggak tahu, saya nggak terlalu ikutin, ya. mohon maaf. Mahmud Abbas bilang bahwa suruh Hamas untuk segera lepasin Gaza. Lepasin Sandra. Maksudnya lepasin itu dalam arti Hamas tidak punya kuasa lagi atas Gaza. Karena dia mau. Fatah mau Fatah ambil berkuasa di Gaza. Karena mereka waktu tahun 2006 ketika Hamas menang pemilu, Fatah disingkirkan dengan cara kekerasan. Bukan Israel tuh yang singkirkan Bu Monik. Ini pemilu loh, pemilu di Gaza. Israel pasti Israel main di belakang Bu Monik. Capek ya. Ya, jadi sebetulnya kalau memang Fatah mau ambil alih Gaza, saya dalam hal ini oke-oke aja. Karena toh juga memang Israel sudah keluar dari Gaza tahun 2005. Gitu loh. Itu kesalahannya Israel sih, kenapa keluar? Iya kan? Harusnya ambil. Enggak, maksudnya gini loh. Akhirnya kan jadi basis teror kan. Kalau mereka bisa tetap ada di sana, minimal mereka bisa tetap menjaga keamanan. Gitu. Ya, tapi sudah terjadi. Saya kemarin waktu terakhir ya, waktu ke Israel di 2019 itu, saya memang lihat bahwa ini negara tidak mudah. Kenapa? Karena orang-orangnya itu berselisih tajam secara pandangan-pandangan mereka. Sebagian ada kelompok-kelompok itulah. Iya. Kita nggak bisa menafikan bahwa semua orang harus berdamai. Bahwa memang ada orang-orang yang memang pendekatannya akan konflik aja. Makanya kenapa Israel memang mengatur keamanannya itu luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kalau komentarku adalah
mau tidak mau kita tidak bisa menyangkali bahwa paling bisa menjaga keamanan Israel. Memang. Paling bisa menjaga keamanan di situ. Karena mau harap siapa yang mau menjaga keamanan? Betul. Begitu. Karena yang dipunyai oleh sekarang ini kan Palestina namanya Otoritas Palestina. Fatah misalnya, mereka punya Brigade Al-Aqsa yang pegang senjata juga dan jadi kelompok teror juga gitu loh. Jadi agak berat memang berhadapan dengan atau bertetangga, tepatnya bertetangga dengan orang yang ingin membunuh kamu. Nah, itulah yang dialami Israel. Target mereka adalah merebut Yerusalem. Menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Dan itu jelas-jelas kalau kita baca di Alkitab, Yerusalem itulah yang menjadi faktor penting bagi iman Kristen. Ya. Juga simbol utama tentang Yudaisme. Itu simbol buat Yudaisme juga. Iya, sebagai kota sucinya sebagai tempat nenek moyang mereka. Ya, dan ada bait suci di situ. Dan ingat, buat kita orang Kristen, Tuhan Yesus mati, disalibkan, bangkit di Yerusalem. Jadi prinsipnya kalau Israel betul-betul mau mencaplok, mengambil alih sepenuhnya, dia akan benar-benar tutup untuk semua agama yang lain. Sebenarnya kalau kita berpikirnya tuh logisnya begitu ya kan, bahwa sebenarnya kalau Israel itu betul-betul dia mau, karena dia punya kewenangan. Iya, dia tapi punya kewenangan. Dia tidak mengimplementasikan kewenangan tersebut. Betul, dia tidak implementasikan kewenangan itu dengan perspektif mereka bahwa oh ini cuma buat Yahudi, ya kan? Tapi dia membuka ruang sebenarnya, which means yang pengen kita omongin hari barusan ini adalah kita harus mampu melihatnya secara objektif. Dalam arti Israel itu bukan gitu-gitu amat seperti yang kita pikirkan selama ini ya, apalagi yang Konoha pikirkan, ya kan? Yang sehingga, warga Konoha atau pikirkan plus 62 yang mau benar-benar menguasai sepenuhnya. Wah ini makanya, Wahyudi. Ketika saya berbicara tentang fakta tersebut, jangan sayanya langsung ditagarin kick Monik out of Indonesia dong. Ada tagar usir Monik dari Indonesia. Yang nonton 600.000 orang, ya ampun. Bu Monik, saya mau menutup ini dengan sebuah komen ya, yang ada yang teman kita yang betul-betul mau bertanya satu hal yang sangat penting boleh. ini ya. Pertanyaannya tuh begini. Mohon ditanyakan ke Mbak Monik bukti kalau Hussein Gaza dan keluarganya keluar dari sana dibantu oleh IDF. Tolong di zoom kertas pers rilis dari KBRI gitu. Saya sudah muak dengan berita hoaks dari si Monyong. Hussein yang selalu beritakan kesedihan galang dana dan tapi entah kemana dananya itu. Stop berita hoaks si Monyong. Mau tahu jawabannya dari Bu Monik? Tunggu di sesi berikutnya. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Bu Monik. Sebenarnya banyak sekali harus kita elaborasi, tapi sekali lagi durasi. Dan once again thank you Bu Monik. Iya, dengan senang hati, jangan bosan ya. Ya, jadi kalau kalian lihat Bu Monik lagi, kalian doakanlah ya. Beliau ini sebenarnya idealisme yang memimpin hati beliau. Yang beliau sebut sebagai sebuah perjalanan spiritual untuk hidup punya visi. Ya, visi dan semua orang pasti punya visi dari Tuhan. Dan cuman masalahnya ada sekelompok orang yang tidak senang kalau visinya tuh agak beda dan berlawanan dengan apa yang dia yakini. Dan kalau berbeda dengan apa yang dia yakini, maka solusinya adalah kick out Monik from Indonesia. Tapi boleh nggak saya tambahin satu? Oh boleh. Waktu saya mulai visi ini, kita ambil satu ayat. Apa tuh? Dari 1 Samuel 17 ayat 46, ketika Daud memenggal kepala Goliat. Dan dia katakan, saya ambil kalimat terakhir, supaya seluruh bumi tahu bahwa ada Allah di Israel. Nah itu yang saya dan suami mendeklarasikan dengan membuat yayasan kami, Hadasa. Hadasa itu Esther. Dan seperti Esther, saya hanya berdua sama suami, Mordekai gitu ya. Nah jadi kita mendeklarasikan bahwa biarlah seluruh Indonesia tahu bahwa ada Tuhan Israel dan juru selamat dari bangsa Israel. Dan Tuhan kita aminkan itu akan terjadi. Amin ya.
Habis ini nanti orang cari mana yang namanya Mordekai mau mereka geruduk. Oke lah, kita ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Sampai di sini, so make it simple, make it meaningful. God bless you teman-teman. Dadah. Pak siapa cari Mordekai namanya Pak.